Isman Opinion. Mitra bisnis, sedang heboh rendang berbahan daging babi dan penyebutan restoran Padang non-halal. Ada komentar asalkan sudah menginformasikan bahwa makanan itu non-halal seharusnya tidak masalah. Tapi ada juga yang menilai masakan Padang identik dengan kuliner halal sehingga membuat brand masakan Padang non-halal menyinggung masyarakat Minang. Apa komentar Anda? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Saya pikir memang ya benar ya, kalau nasi Padang, nasi Minang itu biasanya Muslim gitu ya. Tapi kan terpenting kan kalau kita lihat ini kan terlalu diada-adakan ya. Pertama ini kan jualan online ya. Kemudian juga sudah dijelaskan bahwa itu memang terbuat dari babi non halal, sudah dijelaskan. Kalau kita dulu di Medan itu memang ada orang jual orang Cina Padang, itu memang ada rendang babi. Dan itu banyak, sampai sekarang masih banyak. Jadi jangan dianggap bahwa rendang itu menjadi seolah makanan semua halal. Itu aja komentar saya. Saya pikir ini ada politis lah. Terima kasih. Ya itu nggak ada hak ciptanya sih ya, kecuali ada hak ciptanya gitu loh. Ya itu kan daging bisa apa, nasi goreng, ayam goreng itu juga bukan Padang gitu loh. Kari gitu loh, atau ikan asam pedas itu juga bukan dari Padang. Kita nggak usah klaim lah masalah kecil-kecil gitu loh. Itu hewan-hewannya juga, om bilang sapi juga India. Kalau saya sih tahu aja ya, kalau harusnya media bijak ya. Kalau saya terlalu dipublikasikan walaupun memang ada komplain-komplain atau identik ini dari kasus ini, Minang ini, nggak usah perlu, biarin aja dia capek, tapi tidak diliput oleh media, biarin aja dia capek sendiri antara mereka gitu. Itu saja sih, terima kasih. Saya tahu sih, kan itu kan restoran itu ditulis ya, kalau makanan itu mengandung plok ya, jadi nggak halal ditulis sama dia. Jadi dia nggak ngebohongin. Jadi sebenarnya nggak salah sih. Saya hanya bilang nih kepada rakyat Indonesia yang masih wayas dan para tokoh-tokoh politik, jangan suka politisasi agama atau apa. Sebelum nanti Indonesia pecah kayak Uni Soviet atau kayak Afghanistan. Nanti yang mungkin semuanya itu aja. Makasih. Saya kira pemilik restoran ataupun owner dari restoran tersebut harus menyadari kesalahannya ya, karena ini kan menyangkut pada kearifan lokal, di mana makanan Minang itu identik dengan makanan halal. Jadi kalau memang diberikan kesempatan untuk franchise tersebut, harusnya mematuhilah undang-undang ataupun aturan mainnya gitu loh, rule of the games. Jadi minimal harus ada permintaan maaf gitu loh. Nah, kalaupun dia mau berkiprah menggunakan daging B2 untuk orang-orang yang mencicipi, harusnya tidak menggunakan restoran Padang, tapi restoran lain yang notabene tidak menjadi kontaminasi buat warga Minang yang ada di Jakarta atau di daerah-daerah lain. Jadi saya kira ini tidak terkontaminasi. Kalau nantinya memakai merek lain, tentunya kan orang yang menyenangi daging B2 saja yang akan cicipi, sementara yang tidak itu mungkin tidak mau, tidak akan berkiprah untuk mencicipi makanan tersebut. Saya kira demikian. Komentar saya sih itu sebenarnya nggak masalah. Yang suka mempermasalahkan itu adalah kelompok radikal yang suka mempermasalahkan. Kalau kita lihat di kota Solo, mereka restoran situ kalau udah dipampangin gambar babi, ya udah tahu itu masakannya nggak halal gitu dan bebas jualan biasa aja. Kenapa ini udah dikasih label, istilahnya udah diinformasikan bahwa ini babi. Ya kalau merasa haram ya jangan makan gitu loh, nggak apa-apa kok, nggak ada yang larang gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya sih setuju bahwa ini mestinya bukan masalah ya, karena kan namanya masakan itu memang bisa divariasi. Seperti misalkan nasi goreng masakan Indonesia, nanti kalau campur babi jadi nggak boleh, ataupun sate yang ada sate babi ya nanti nggak boleh. Kemudian juga Indonesia pun banyak mengadaptasi dari masakan-masakan luar, misalkan bakmi. Itu kan masakan mie dari Cina, bakpao, bakcang, spaghetti dan sebagainya. Itu kan maksudnya ya variasi aja, dan kita nggak usah memperdebatkan hal itu. Sebenarnya itu kreativitas masing-masing saja. Jadi bukan itu kan bukan memaksakan mesti dimakan gitu. Kalau itu dari kandungan itu nggak salah. Jadi kalau masa nggak cocok ya jangan dimakan. Itu aja. Terima kasih.
Ya, tadi saya rasa saya setuju banget ya, akan tidak perlu dikotak-kotakan. Karena kalau misalnya ada yang mau masak babi rendang, itu kan enggak masalah tuh. Seperti yang beliau katakan juga, bakpao ayam ada, bakpao sapi ada. Itu kan aslinya bakpao kan isinya babi. Mie ayam aslinya mie babi. Kemudian diadaptasi menjadi ada mie ayam, jadi kalau misalnya rendang mau diadaptasi misalnya ada babi rendang, ya silakan saja. Yang penting yang muslim jangan makan, kan begitu. Lalu apabila mau ada restoran Padang yang menyediakan babi, silahkan ditulis bahwa itu bukan bukan untuk makanan halal gitu. Jadi ini adalah masakan restoran yang menjual masakan Padang yang non halal. Masa tidak boleh? Yang menjual masakan Italia yang halal banyak kok. Padahal di Italia mereka makan babi, ya kan? Saya melihatnya ini nggak ada kerjaan ya. Yang pertama makanan aja bisa ada brand ini brand itu, kita bingung ya. Itu kan memang betul tadi yang disampaikan, asalkan di depannya sudah ditulis non halal supaya jangan sampai orang muslim terkecoh atau nggak tahu terus kemakan. Nah itu kan kita kasih pemberitahuan di awal, tulis aja besar-besar. Sisanya sebenarnya kita lihat negara muslim tetangga Malaysia itu dijual bebas Bu, rendang babi. Ada tulisannya, dia nggak tulis babi, dia tulisnya pork, bahasa Inggris. Ya susah juga ya kalau kita ngomong di situ boleh, di sini kok nggak boleh. Kalau gitu, kalau memang rendang itu milik masyarakat Minang, mari kita sama-sama Indonesia bersatu, kita gugat ke Malaysia. Jangan cuma gugat ke rakyat Indonesia sendiri aja yang minoritas. Ayo, itu kan negara loh. Kenapa kok bisa berani-beraninya dia tulis rendang babi? Nah, kalau di sini nggak boleh, di sana boleh ya? Kita bingung. Rendang punya siapa sebenarnya? Itu satu. Kedua, makanan itu kan bebas ya, nggak ada hak patennya ya. Kalau misalnya Chinese food contohnya, ada tulisannya bakmi. Bakmi itu artinya apa sih sebenarnya? Baknya sendiri udah dari babi. Kenapa dipakai namanya? Itu jadi bakmi ayam. Itu kok kita nggak gugat. Nah, chasio, ayam chasio sekarang namanya. Biasanya chasio itu, Chinese food itu dari babi, namanya babi merah. Nah sekarang jadi ayam merah. Juga nggak ada kenapa kok nggak ada yang tersinggung. Aneh-aneh aja kalau gara-gara makanan kita ribut di makanan, nggak maju negara ini. Itu aja, terima kasih. Komentar saya mengenai isu rendang babi itu dagelan ya. Jadi siapapun yang pertama kali memviralkan rendang babi itu tujuannya hanya ingin cari pamor aja lah gitu loh. Rendang babi jadi isu gitu loh. Kalau udah jelas-jelas tertulisnya nggak halal, tapi jadiin isu gitu. Emang rendang pasti punya Minang gitu. Saya ke Singapura aja ada rendang babi kok itu. Saya ke Hongkong saya masih ketemu rendang babi gitu. Sekarang isu di Indonesia, kita tuh kalau yang sama soal agama itu kok kayaknya gampang banget sensitif, gampang banget viral gitu loh ya. Orang mau kreasi di rendang babi ya sah aja, silakan aja gitu loh. Kenapa harus bingung gitu? Ya terima kasih, itu aja komentar saya. Menurut saya orang yang pertama kali ngangkat isu ini otaknya dangkal ya. Dia ngerasa tuh dia yang punya segalanya ya, padahal di dunia dia itu tuh sangatnya seperti yang tadi kan yang penelpon sebelumnya cerita juga, di Malaysia, di Singapura itu banyak, dan itu udah dari lama, kenapa sekarang baru diangkat itu. Terus rendang itu kan bumbu itu kan punya semua orang mau berkreasi apapun juga maksudnya silakan sah-sah aja ya, kayaknya nggak pernah ada yang ngelarang ya. Siomay segala macam dibuat dari ayam juga mereka nggak pernah komplain kok. Kenapa kita baru bikin tentang daging babi aja mereka komplain ya? Padahal udah jelas-jelas tertulis di situ di awal, tidak ada yang dibohongi atau tidak ada yang ditutup-tutupi, masih aja dikomplain. Otaknya dangkal sih menurut saya sih. Itu aja, terima kasih. Kalau menurut saya sih rendang itu bumbu ya. Kan misalnya daging itu kan bisa dimasak steak atau rendang atau apapun gitu loh. Yang membedakan kan bumbunya. Jadi menurut saya itu rendang itu bumbu. Nggak harus pakai daging sapi misalnya. Kan rendang bisa pakai rendang kentang, bisa tahu bisa. Nah mungkin dari yang penjualnya itu apakah sudah jelas, maksudnya penempatannya kadang-kadang orang nggak lihat atau apa, jadi dia nggak tahu itu pakai daging babi gitu loh. Terima kasih. Ini
ini tahun politik ya, apapun dipakai untuk tujuan politik maupun agama ya tertentu ya untuk memojokkan seseorang atau suatu suku gitu loh. Nah ini sendiri kalau ditelusuri pemiliknya tuh udah tutup dari tahun 2020. Dia hanya buka itu cuma 3 bulan gitu. Dan dia tulis itu non halal gitu. Nah ini Ustadz Hilmi ini bisa baca nggak ya? Atau memang ada ditunggangi gitu loh sama politisi DKI Jakarta gitu loh untuk mencari-cari kesalahan dosa gitu. Nah sekarang kalau dilihat itu Heineken aja kemarin ya jadi sponsor Formula E pada hak Mer dan itu LGBT itu katanya haram gitu loh. Nah ini jadi absurd gitu loh. Kita harus mawas diri ya. Kalau udah non halal belajar baca lah. Non halal ya udah non halal gitu loh. Lagi pula orang udah tutup ke usahanya masih dibongkar-bongkar bangkit gitu loh. Terima kasih. Saya mau ikutan sedikit ya. Kalau mengenai rendang babi itu kalau memang sudah ada label non halal, ya itu ya ada masalah dong. Itu yang mau makan berarti kan yang bukan non muslim. Nah sekarang kalau mau diklaim masakan Padang, itu sapi itu kan bisa dibikin rendang. Itu kan menyangkut masalah dengan agama Hindu. Agama Hindu mengharamkan sapi loh. Nanti kalau main klaim-klaim itu kan nggak benar. Ya nomor 1, selama ada non halal, menurut saya nggak masalah. Terima kasih. Khas Indonesia ini, yang gini-gini selalu jadi masalah. Padahal ya memang sih kalau mau ngomong warung Padang dari zaman dulu nggak pernah saya lihat warung Padang non halal gitu loh. Bukan rendangnya ya. Kalau saya bilang masakan Padangnya yang jadi masalah gitu loh. Cuma ya itulah orang kita khas. Itu kalau kamu lihat di Medan itu ada itu, saya kemarin waktu ke Medan saya lihat bakso babi muslim ada itu. Itu kan ada masalah itu di situ. Ya artinya hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya ya cukuplah hanya sebagai apa ya, ibaratnya memperkaya nama-nama yang ada gitu loh. Intinya kan kalau sudah ada declare bahwa itu memang apa itu non halalnya sudah berarti jelas di situ. Itu aja, terima kasih. Ini kan awalnya masakan Padang babi yang dihembuskan oleh anggota DPR yang orang Padang. Jadi dia merasa bingung gitu bagaimana ya. Harusnya ya kerjaan yang lain masih banyak lah ya. Anggota DPR yang orang korupsi itu ditangkepin. Kalau bisa bikin undang-undang hukum mati bagi pejabat apa siapapun yang melakukan korupsi. Jangan yang masalah kecil boleh dihembuskan jadi besar. Itu aja, makasih. Kalau memang udah ada tulisan di kemasannya non halal ya, kalau memang nggak mau makan ya jangan dimakan. Itu aja logikanya ya, simpel aja. Kayak kita nih, kalau kita nggak cocok makan udang, udah ditulis itu makanan ada udangnya jangan dimakan. Masalah begitu tuh nggak usah dipermasalahkan sih menurut saya ya. Karena menurut saya sekarang ini banyak politisi agama ya, agama dijadiin politisi, penipuan bukan macam juga mengataskan nama agama. Itu apa lebih baik atau lebih jelek daripada daging babi? Itu kan lebih bahaya Bu. Penipu orang pakai atas nama agama, korupsi juga kenapa nggak dibilang haram, itu lebih bahaya menurut saya daripada masalah daging babi ini. Itu aja, terima kasih. Bangsa Indonesia sedang diuji oleh Tuhan. Apakah akan meribut terus soal kecil, soal halal haram, soal kecil itu diributkan? Karena 4.000 tahun yang lalu bangsa Yahudi sudah ribut terus soal haram halal. Dan itu dihajar sama Tuhan, dihabisin satu keturunan, dihabisin semua. Jadi sadarlah bangsa Indonesia. Terima kasih. Memang masakan Padang atau Minang itu identik dengan makanan halal ya. Harusnya pemilik restoran atau owner restoran yang ingin menambahkan daging B2 atau babi yang tadi disebutkan itu harusnya membuka, jangan dikaitkan dengan ranah Minang ya. Ini jadi sering berkontaminasi. Bikin aja restoran namanya ABC. Nah masalah kuliner itu tergantung dari yang akan mencicipi.
katakanlah ada si A suka merokok ya, saya katakanlah tidak suka merokok, kemudian dia ada di lingkungan yang merokok. Ya kalau dia tidak ingin merokok ya dia menghindar saja, artinya menjauhi dari kebiasaan merokok. Begitu juga dengan minuman keras, dia menjauhi. Jadi artinya tergantung dari kearifan lokal dari masing-masing wilayah ya. Saya kira ini perlu digarisbawahi. Jadi saling menghargai lah. Kalau memang ranah Minang itu bersertifikat halal ya jauhi. Maksud saya jangan gunakan restoran Padang itu dengan hal-hal yang terkontaminasi. Bikin aja satu produk restoran sendiri yang notabene ada daging B2-nya. Jadi saya kira itu tidak akan menimbulkan polemik ya. Dan juga kalau dia suka merokok ya silakan merokok di lingkungan yang merokok. Tapi kalau yang tidak suka merokok ya silakan menghindar, kan tidak masalah itu. Yang tidak suka dengan B2 silakan jangan jauhi. Yang senang B2 ya silakan, karena mereka kan berdagang untuk mencari nafkah juga gitu loh. Saya kira demikian. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.